Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Chelsea batal mendatangkan Cristiano Ronaldo karena dinilai nggak cocok dengan Thomas Tuchel. Sementara Ousmane Dembele resmi memperpanjang kontraknya di Barcelona. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Wayne Rooney selaku pelatih DC United yang menolak rencana klub untuk mendatangkan Luis Suarez. Kita jauh ke Prancis, ada PSG yang berniat untuk memperpanjang kontrak Lionel Messi. Tottenham Hotspur baru saja merilis jersey tandang baru mereka untuk musim 2022-2023. Jersey ini mereka pamerkan melalui akun resmi klub dengan tema Dare to do Bold. Jersey tandang Tottenham kali ini punya desain yang cukup berbeda dari musim sebelumnya. Kalau sebelumnya memakai warna biru, kali ini mereka memakai warna biru keunguan. Perbedaan juga terlihat di lengan dan kerah yang kini memakai warna hitam dan hijau stabilo. Dalam unggahannya mereka mengandalkan Son Heung-min sebagai model utamanya. Pelatih anyar DC United yakni Wayne Rooney dilaporkan menolak rencana klub untuk merekrut Luis Suarez. Sebab Rooney menilai kalau Suarez sudah mendapatkan segalanya. Selain itu Rooney juga menilai kalau klub barunya memerlukan pemain yang mengutamakan prestasi. Rooney menegaskan kalau mereka akan segera mengumumkan pemain baru. Sementara itu Suarez ingin bergabung dengan klub MLS yang lolos ke babak playoff. Sebab hal itu akan berpengaruh dengan karirnya di timnas Uruguay. PSG dilaporkan berniat untuk memperpanjang kontrak sang mega bintang yakni Lionel Messi. Alasannya agar Messi bisa bertahan lebih lama di Parc des Princes. Kabarnya PSG akan menawarkan Messi dengan kontrak baru selama 2 tahun. Akan tetapi sampai saat ini PSG belum menyodorkan tawaran tersebut secara resmi. Sementara itu Messi disebut masih mempertimbangkan masa depannya. Peraih 7 Ballon d'Or ini pun akan menentukannya setelah Piala Dunia 2022 di Qatar. AC Milan kabarnya mendapat hadangan untuk merekrut striker Uruguay yakni Luis Suarez. Sebab ex-bomber Barcelona itu juga diminati oleh AC Monza. Suarez sendiri sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan karir di Serie A Italia. Apalagi Suarez pernah hampir bergabung dengan Juventus dan gagal karena masalah visa. Kini kabar terbaru menyebut kalau AC Monza sudah melakukan kontak dengan Suarez. Mereka pun siap memberikan gaji sekitar 4 juta euro per musimnya. Juventus membidik bek Villarreal yakni Pau Torres untuk menggantikan Mathis de Ligt. Kita pindah ke Spanyol, ada Ousmane Dembele yang resmi memperpanjang kontraknya di Barcelona. Juventus dilaporkan sudah memulai negosiasi dengan Villarreal untuk merekrut Pau Torres. Alasannya Juventus ingin menjadikan Torres sebagai pengganti dari Mathis de Ligt. Kabarnya Villarreal memasang harga Torres sebesar 50 juta euro. Akan tetapi skuad Bianconeri menganggap kalau harga yang dipatok tersebut terlalu mahal. Di sisi lain, Juventus sempat menargetkan bek tengah Napoli yakni Kalidou Koulibaly. Akan tetapi Koulibaly kini sudah resmi bergabung dengan Chelsea. Barcelona resmi mengonfirmasi perpanjangan kontrak Ousmane Dembele. Alasannya sang pelatih Xavi Hernandez ingin mempertahankannya. Pengumuman ini disampaikan melalui akun resmi klub. Dalam pengumuman tersebut, Dembele akan terus memperkuat Barcelona sampai musim panas tahun 2024. Akan tetapi belum diketahui secara pasti berapakah gaji baru yang akan diterima oleh Dembele. Dan kabarnya Barcelona tetap memangkas gaji sang winger. Arsenal kabarnya tertarik untuk mendatangkan pemain Leicester City yakni Youri Tielemans. Skuad The Gunners bahkan dilaporkan sudah satu langkah untuk memboyong Tielemans ke Emirates. Sebelumnya Arsenal mengaku sudah mengincar Tielemans dalam 2 musim terakhir. Akan tetapi upaya mereka untuk memboyong Tielemans gak kunjung berhasil. Kini kabarnya Arsenal secara diam-diam terus menegosiasikan transfer Tielemans. Saat ini kedua pihak tersebut sudah mencapai kesepakatan personal. Klub asal Arab Saudi berniat mendatangkan Cristiano Ronaldo dan menawarkan gaji sebesar 210 juta euro. Kita kembali ke Spanyol guys, ada Barcelona yang sepakati transfer Frenkie de Jong ke Manchester United. Salah satu klub asal Arab Saudi dilaporkan tertarik untuk memboyong Cristiano Ronaldo. Akan tetapi sampai saat ini identitas klub tersebut masih dirahasiakan. Kabarnya klub ini menawarkan biaya transfer kepada MU sebesar 30 juta euro. Selain itu mereka juga menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun. Bahkan mereka siap membayar gaji Ronaldo sekitar 210 juta euro atau 3,7 triliun rupiah. Akan tetapi Ronaldo dilaporkan menolak tawaran tersebut. Barcelona dan Manchester United dikabarkan sudah sepakat untuk transfer Frenkie de Jong. Dalam kesepakatannya, Setan Merah akan membayar 75 juta euro plus bonus sebesar 10 juta euro.
Kini Barcelona meminta De Jong untuk pergi dan menerima tawaran dari MU. Blaugrana bahkan nggak memasukkan De Jong ke dalam skuad pramusim di Amerika. Alasannya mereka harus menjual De Jong untuk bisa mendaftarkan Frank Kessie dan Andreas Christensen. Di sisi lain, De Jong masih berusaha untuk menolak untuk pindah. Selain itu, De Jong ingin Barcelona segera melunasi gajinya yang selama ini sudah tertunggak. Ajax Amsterdam memberikan sinyal kalau Lisandro Martinez akan segera hengkang. Alasannya Martinez nggak diizinkan ikut ke dalam sesi latihan skuad The Jordan. Saat itu Ajax menyuruh Martinez untuk latihan sendiri di tempat gym, sebab mereka ingin menyiapkan pramusim tanpa pemain yang segera pergi meninggalkan klub. Kini MU dikabarkan bakal memboyong Martinez dalam waktu dekat ini. Setan Merah pun sepakat untuk memboyongnya seharga 50 juta euro. Next, Christian Eriksen menyusul Manchester United dan bergabung ke sesi pramusim. Dan ngomong-ngomong soal MU, ada Chelsea yang batal mendatangkan Cristiano Ronaldo. Christian Eriksen sebelumnya sudah menekan kontrak berdurasi 3 tahun di Manchester United. Akan tetapi belum ada kejelasan kapan Eriksen akan melakukan tes kesehatan. Kini kabarnya Eriksen akan terbang menyusul MU yang sedang tur pramusim. Eriksen pun akan menjalani tes medis dan langsung bergabung ke dalam skuad. Sementara itu kabarnya MU ingin mengumumkan kedatangan Eriksen saat berada di Australia. Chelsea dikabarkan sudah menyiapkan tawaran untuk Cristiano Ronaldo seharga 14 juta euro. Akan tetapi MU menginginkan harga 15 juta euro. Kini Chelsea dilaporkan batal merekrut ex-bomber Real Madrid tersebut karena gaya bermain Ronaldo dinilai nggak cocok dengan skema sang pelatih Thomas Tuchel. Sementara itu selain Chelsea, kabarnya Bayern Munchen dan PSG juga mundur dalam perburuan Ronaldo. PSG berencana untuk mendatangkan striker Benfica yakni Gonçalo Ramos. Di kabar transfer lainnya nih ada Barcelona yang siapkan proposal untuk memboyong Cesar Azpilicueta. PSG dilaporkan tertarik untuk mendatangkan striker Benfica yakni Gonçalo Ramos. Skuad Parisians ingin merekrut Ramos karena dinilai sebagai striker yang gacor. Akan tetapi Benfica nggak akan melepas Ramos dengan harga kurang dari 40 juta euro. Harga tersebut berbanding tipis dengan Vitinha yang baru dibeli dari FC Porto. Sementara itu PSG kabarnya juga masih memantau situasi Gianluca Scamacca. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau Sassuolo enggan menjual Scamacca. Barcelona sedang mengincar pemain Chelsea yakni Cesar Azpilicueta. Barcelona dilaporkan sudah mencapai kesepakatan personal sejak beberapa bulan yang lalu. Dalam kesepakatan tersebut, Barcelona akan mengontrak Azpilicueta selama 2 tahun lamanya. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau Chelsea mematok harga Azpilicueta sebesar 8 juta euro. Barcelona pun menganggap harga tersebut masih terlalu mahal. Tottenham Hotspur dan Middlesbrough tengah bernegosiasi untuk transfer Jet Spence. Kesepakatan masih didiskusikan tentang detail utama dan tambahan. Sebelumnya Spurs melayangkan tawaran sebesar 12,5 juta euro. Akan tetapi kini harga naik menjadi 20 juta euro jika add-ons terpenuhi. Daniel Levy pun dilaporkan tengah mengerjakan kesepakatan untuk menyelesaikan segera mungkin. Seandainya berjalan sesuai rencana, tes medis akan dilakukan dalam 48 jam ke depan. Hulk mengalami dehidrasi pada laga Copa Brazil dan turun 6 kg di sepanjang pertandingan. Kita jauh ke Indonesia, ada Arema FC yang ungguli Borneo FC di leg pertama final Piala Presiden. Hulk yang membela Atlético Mineiro menjalani pertandingan Copa Brazil melawan Flamengo. Sebelum mulai laga, mantan bomber FC Porto ini diklaim punya berat badan 97 kg. Akan tetapi berat badan Hulk turun 6 kg di sepanjang pertandingan. Dalam wawancaranya, Hulk mengaku kalau laga itu adalah laga yang paling membuatnya dehidrasi. Setelah pertandingan, Hulk dipanggil untuk menjalani tes anti-doping. Dalam tes tersebut, Hulk mengaku minum 30 liter air dan tetap kesulitan untuk buang air kecil. Arema FC menjalani pertandingan leg pertama final Piala Presiden 2022 tadi malam. Bertanding di Stadion Kanjuruhan Malang, skuad Singoedan berhasil mengungguli Borneo FC dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Abel Isa Kamara pada menit ke-15 pertandingan. Gol tersebut tercipta melalui assist dari Gian Zola dari sisi sayap. Sementara skuad pesut etam gagal mencetak gol balasan sampai selesai pertandingan.
Keduanya pun akan memainkan pertandingan leg kedua di Stadion Segiri Samarinda Minggu malam nanti. Chelsea mendatangkan banyak bek baru di bursa transfer musim panas ini. Setelah Kalidou Koulibaly, kini skuad The Blues juga mengincar Nathan Ake dari Manchester City. Kabarnya Chelsea sudah sepakat untuk merekrut Nathan Ake seharga 45 juta euro. Akan tetapi Manchester City baru akan melepas Nathan Ake seandainya sudah mendapat penggantinya. Di sisi lain, Manchester City mulai mengincar sejumlah bek termasuk Jules Koundé dan Pau Torres. Sementara itu banyak yang menilai kalau 45 juta euro terlalu kemahalan untuk seorang Nathan Ake. Berita selanjutnya, Arsenal berencana mendatangkan Alexander Zinchenko sebagai alternatif dari Lisandro Martinez. Sedangkan Arturo Vidal resmi pulang ke Amerika Selatan dan bergabung dengan Flamengo. Arsenal bergerak cepat untuk mendatangkan bek Manchester City yakni Alexander Zinchenko. Skuad Gunner ingin merekrut Zinchenko sebagai alternatif dari Lisandro Martinez. Seperti diketahui, Martinez sudah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United. Sementara itu Arsenal menilai kalau Zinchenko adalah pemain yang serba bisa. Sebab selain bermain di posisi bek kiri, Zinchenko juga bisa dimainkan sebagai gelandang. Kabarnya Zinchenko bisa menggantikan Kieran Tierney yang sering mengalami cedera. Drama kepindahan Robert Lewandowski masih berlanjut. Kabar terbaru menyebut kalau Bayern Munchen cuma mau melepas Lewandowski dengan bayaran tunai. Mereka pun ragu kalau Barcelona yang mengalami krisis finansial bisa melakukannya. Terkait hal tersebut, Bayern Munchen lebih memilih untuk menjual Lewandowski ke PSG. Selain PSG, skuad di Rotten juga nggak keberatan untuk melepas Lewandowski ke Chelsea. Akan tapi sampai saat ini sang Bober cuma mau ke Barcelona. Setelah 15 tahun berpetualang di klub-klub Eropa, kini Arturo Vidal pulang ke Amerika Selatan dan resmi bergabung dengan Flamengo. Pengumuman ini juga disampaikan oleh akun resmi klub. Dalam pengumumannya, Vidal akan membela Flamengo sampai musim dingin 2023 mendatang. Selain itu di Flamengo, Vidal akan memakai nomor punggung 32. Sebelumnya Inter Milan mengakhiri kontrak Vidal yang masih tersisa sampai tahun 2023. Pemutusan kerjasama tersebut membuat Vidal menerima kompensasi sebesar 4 juta euro. Pada pertandingan pramusim kemarin, Liverpool harus mengakui keunggulan Manchester United. Gak tanggung-tanggung, skuad The Reds dilibas dengan 4 gol tanpa balas. Pada laga ini, performa bober anyar Liverpool yakni Darwin Núñez mendapat sorotan paling besar. Sebab Núñez membawa ekspektasi tinggi setelah diboyong seharga 100 juta euro. Tetapi sayang Núñez tampil buruk dan melakukan blunder fatal. Hasilnya Núñez menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tapi pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengaku kalau dia nggak khawatir sama sekali. Media ternama asal Inggris yakni BBC melakukan kesalahan fatal. Hal ini terjadi saat BBC News memberitakan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pesepak bola di Liga Inggris. Dalam pemberitaan tersebut, BBC menampilkan wajah Raheem Sterling di layar kaca. BBC pun mengaku kalau mereka melakukan kesalahan dalam memasang foto berita. Terkait hal tersebut, BBC langsung merilis permintaan maaf di program berikutnya. Di sisi lain, pemain yang melakukan pelecehan tersebut kabarnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Alvaro Morata resmi kembali ke Atletico Madrid setelah menjalani masa peminjaman selama 2 musim di Juventus. Setelah pulang, Morata pun langsung bergabung dalam sesi latihan. Mirisnya penampilan Morata di sesi latihan Atletico Madrid langsung membuat banyak fans kecewa. Sebab ex-Chelsea ini terlihat kesulitan mencetak gol walaupun sudah di depan gawang. Hal ini tentu menyulitkan Morata untuk masuk ke dalam skuad Los Rojiblancos. Apalagi dia harus bersaing dengan Joao Felix, Antoine Griezmann, Matheus Cunha, sampai Angel Correa. Guys, kita bacain komentar ini dari Livia. Nggak sabar pengen lihat Liga Inggris lagi. Iya guys, aku juga nggak sabar untuk melihat skuad-skuad yang ada di Liga Inggris. Kalau kalian ngidolain siapa guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.